Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya. Kali ini akan saya jelaskan bentuk format penilaian presentasi laporan hasil pembekalan PLBG tahun 2017. Jadi untuk PLBG tahun 2017, di awal PLBG nanti kita dituntut untuk mempresentasikan laporan hasil pembekalan. Jadi laporan hasil pembekalan kita presentasikan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, apa saja yang dinilai, apa saja yang akan dilihat oleh mentor kita pas kita presentasi. Nah, berikut formatnya. Format penilaian ini berada di buku 2 ya, buku 2 PLBG tahun 2017 halaman 97. Nah, ini adalah buku 2-nya. Buku 2 yaitu tentang teknis pelaksanaan sertifikasi guru di rayon ya, atau subrayon. Letaknya di halaman 97. Nah, di halaman 97 ini ada format penilaian presentasi laporan hasil pembekalan. Nah, di format ini nanti isinya adalah identitas peserta, terus apa saja yang dinilai. Yang pertama adalah kualitas bahan atau substansi presentasi. Jadi, apa yang kita tulis di file presentasi kita itu sesuai dengan profesional kita bukan, atau sesuai dengan mapel kita apa tidak. Nah, nanti di sini nilainya dari angka 1 sampai angka 5. Semakin banyak nilainya maka semakin baik. Lalu yang kedua adalah media dalam presentasi. Jadi, kita nanti presentasi menggunakan apa, atau media yang disediakan kita gunakan apa tidak. Kalau misalkan presentasinya hanya dengan ceramah saja atau tidak menggunakan PowerPoint, berarti mungkin itu nilainya akan lebih sedikit ketimbang nanti kita menggunakan alat presentasi seperti LCD proyektor atau mungkin TV LED seperti itu. Jadi media yang ada kita harus menggunakannya sehingga nanti nilainya pun akan bertambah. Kemudian penguasaan materi. Ya, penguasaan materi ini wajib karena apa yang kita presentasikan itu harus kita kuasai dulu. Jangan sampai nanti kita menyampaikan tapi tidak tahu materi apanya, atau mungkin tidak paham apa yang kita presentasikan, itu jangan sampai. Jadi sebelum presentasi pelajarilah dulu matang-matang semua yang ada di laporan hasil pembekalan. Nah, lalu yang berikutnya adalah keruntutan penyajian isi laporan. Jadi mulai dari pertama itu ringkasan, yang kedua adalah materi yang sulit dipahami, yang ketiga materi yang esensial tapi tidak ada di modul, lalu yang keempat adalah materi yang tidak esensial tapi ada di modul, dan yang terakhir adalah jawaban soal uraian. Itu harus sesuai dan isinya runtut atau urutan ya. Lalu yang kelima adalah kemampuan menjawab pertanyaan. Ya, di presentasi nanti, setelah presentasi nanti ada diberikan beberapa menit ya, nanti ada yang nanya atau mengajukan pertanyaan, nanti kita harus menjawabnya. Nah, itu kemampuan dalam menjawabnya kita nanti akan dinilai. Nah, nilainya berapa? 1, 2, 3 atau sampai 5. Semakin banyak maka semakin baik. Lalu yang keenam adalah penggunaan bahasa dalam presentasi. Jadi untuk presentasi nanti diusahakan menggunakan bahasa yang formal, jangan sampai nanti menggunakan bahasa yang istilahnya bahasa gaul, apalagi bahasa yang tidak sesuai dengan EYD atau mungkin bahasa Indonesia yang benar. Jadi jangan sampai nanti pas pelaksanaan presentasi menggunakan bahasa yang sulit dipahami, atau mungkin bahasa daerah, atau mungkin pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Intinya pakai bahasa Indonesia yang baik. Lalu yang ketujuh, penampilan presentasi ini tidak kalah pentingnya. Jadi pas kita melaksanakan presentasi nanti, pakailah atau penampilan kita di setting semaksimal mungkin supaya nanti audien kita atau teman-teman kita yang berada satu kelas dengan kita pun akan enak dengan memandang atau melihat kita presentasi. Jadi mentor pun akan nanti menilai penampilan presentasi kita.
Yang ke-8 adalah sikap atau etika selama presentasi. Jadi selama presentasi kita lakukan itu jaga sikap kita, posisikan kita sebagai guru yang profesional. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan presentasi ada hal-hal yang mungkin tidak penting menurut kita, tapi nanti nilai presentasi kita akan berkurang. Contohnya mungkin pas presentasi untuk HP jangan sampai nanti diaktifkan, atau mungkin jangan sampai menerima SMS atau telepon pas pelaksanaan presentasi. Jadi selama kita presentasi usahakan kita konsentrasi ke presentasi kita seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas pelaksanaan presentasi kok ada ngobrol atau mungkin membicarakan hal-hal di luar presentasi yang kita presentasikan. Oke, seperti itu mungkin nanti sebagai bekal nanti pas pelaksanaan presentasi. Semoga nanti presentasi kita itu akan mendapat nilai yang baik ya. Oke, seperti itu saja. Kalau misalkan ada yang masih bingung bisa langsung komentar di deskripsi ya, deskripsi video ini. Kalau memang video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.